Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan tanya jawab dari grup kajian muslimah 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustadz keluarga. Amin. Afwan Ustadz, terkait hadis di bawah. Apabila seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Albani, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Apakah fitnah dan kerusakan berlaku secara umum ataukah pengkhususan kepada keluarga ataupun perempuan sendiri? Bagaimana pula jika misalnya sudah datang berulang kali beberapa pemuda yang serius dan si anak perempuan merasa ridho dengan agamanya dan juga sangat menginginkan, namun selalu menolak atau mengundurkan diri dikarenakan orang tua yang tidak sama sekali memberikan restu dikarenakan harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Apakah ini termasuk musibah bagi si perempuan tersebut? Jazakallahu khairan. Baik. Jadi di sini inti pertanyaannya menolak pinangan seorang lelaki yang saleh. Iya. Baik. Masalah menolak, ya hadisnya ini sahih ya insyaallah. Dan yang diinginkan dengan hadis ini bahwa bila tidak melakukan, apabila pinangan seorang lelaki yang saleh itu ditolak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Yakni fitnah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dan ini kita saksikan bahwa ketika banyak dari kalangan lelaki yang dipersulit dalam pernikahan, ya, dan itu adat kebiasaan sudah yang terjadi di negeri kita, khususnya di daerah Bugis Makassar. Pernikahan itu sangat sulit dan uang panainya juga kadang sangat mahal. Ini yang membuat banyak laki-laki yang sulit untuk menikah, dan perempuan juga ketika orang tuanya tidak mengerti tentang sunnah, ya, itu menjadi salah satu sebab sulitnya seorang menikah di saat ini. Iya. Apalagi ditambah kadang orang tua tidak menyukai sunnah. Ya, orang tua perempuan tidak menyukai sunnah, ini kadang menjadi kerikil yang mempersulit pernikahan. Taib. Fitnah yang besar adalah fitnah khalwat, berdua-duaan, fitnah zina, fitnah pacaran. Ini fitnah yang akan terjadi apabila seorang membiarkan lelaki dan para wanita tidak menikah dan menolak laki-laki yang saleh. Taib. Dan tidak jarang kita dapatkan lelaki yang saleh yang sering ditolak dengan berbagai macam alasan. Ini kadang membuat wanita itu tidak menikah sampai dia tua. Kadang, ya. Dan ini kadang datang dari orang tua perempuan itu sendiri, dan kadang datang dari perempuan itu sendiri. Kadang datang dari orang tuanya, kadang datang dari perempuan itu sendiri. Ya. Iya, sehingga dia sampai dia berumur, ya, 30 tahun, 40 tahun enggak menikah karena seperti ini. Tapi di sini yang bertanya, dia sebenarnya ridho dengan laki-laki tersebut,
namun orang tuanya yang tidak merestui karena dia mengharapkan anaknya selesai kuliah terlebih dahulu. Taib. Yang seperti ini seorang akhwat menasihati orang tuanya, ya, bagaimana orang tuanya itu bisa mengerti, ya, dan dia pahamkan kedua orang tuanya bahwa perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, sulit untuk dijaga. Kalau dia menikah maka insyaallah ta'ala dia telah terjaga. Taib. Naam, dia berusaha memahamkan kedua orang tuanya. Ini masalah sering ditanyakan dan memang banyak menimpa anak perempuan, khususnya mereka yang telah mengenal sunnah kemudian mereka masih kuliah. Naam. Jadi dia cari jalan yang baik. Adapun tentang masalah musibah yang menimpa laki-laki, musibah yang menimpa perempuan itu, apakah dia berdosa atau tidak? Naam, kalau dia belum siap untuk menikah nggak ada masalah dia tolak, ya. Dan yang kedua juga, kalau orang tuanya masih awam seperti itu dia tolak, maka kalau seandainya pun ada dosa di situ maka bukan dia menanggungnya, ya, tapi yang menanggungnya adalah orang tua yang menolaknya. Dan menolak laki-laki yang saleh itu sebenarnya terbagi dua, ya. Ada yang bentuknya berdosa dan ada yang bentuknya tidak berdosa. Menolak pinangan lelaki yang saleh, ada dua bentuk menolak di situ. Ada yang menolak, ya, tidak menyukai orang yang saleh, yang menolak dalam makna tidak menyukai orang saleh yang melamar, ya. Latar belakangnya ada dua. Yang pertama, mungkin dia tidak suka sifat manusiawinya, yakni orangnya dia tidak suka, ya, kurang serak sama orangnya. Mungkin karena kurang senang dengan wajahnya. Ini untuk orang yang saleh, ya. Menolak orang yang saleh, tidak menyukai orang yang saleh yang datang melamar, ada dua bentuk. Mungkin dia tidak suka wajahnya, personnya, orangnya mungkin kurang indah dipandang, atau mungkin karakternya orang itu mungkin agak kasar, atau mungkin pelit, atau semisal dengannya. Ini sebab pertama yang menyebabkan dia ditolak. Kalau yang seperti ini nggak ada masalah insyaallah. Nah, karena seorang tidak boleh dipaksa, ya, menyukai sesuatu yang dia tidak senang, ya. Yang kedua, kalau orang yang saleh yang datang, dia menolaknya karena tidak suka dengan sunnah yang dia bawa, bukan karena fisiknya, ya, tapi dia benci karena laki-laki itu berjenggot misalnya, karena laki-laki itu rajin sholat berjamaah, atau laki-laki itu kokoh di atas sunnah. Dia benci karena sunnah itu, ya. Sehingga rasa bencinya atau rasa tidak sukanya kepada laki-laki saleh ini karena dia mengamalkan sunnah, atau karena dia dai misalnya, atau dia orang yang senang mengajak kepada sunnah, ya. Maka yang seperti ini menjadi masalah, ya. Bisa saja seorang itu berdosa, iya, bisa saja seorang itu berdosa. Baik. Adapun kalau dia menolaknya karena alasan kuliah seperti itu tadi, itu haknya keluarga perempuan. Tinggal dikonsultasikan saja bagaimana cara dia yang terbaik untuk bagaimana melaksanakan pernikahan itu dengan baik tanpa adanya keributan. Wallahu taala alam bisawab.